Suratul Fatihah pun dibuka dengan proteksi diri. Nabi Muhammad pun kadang-kadang atau pernah mendapatkan teguran dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun teguran itu kalau dalam tafsir saya tidak menimbulkan dosa, kesalahan, memilih. Nabi ketika ada seseorang yang buta kan abasa wa tawalla, Nabi langsung berpaling. Kenapa? Dia lagi berhadapan dengan tokoh masyarakat, tiba-tiba datang yang buta, ya, bertanya siapa namanya, katanya, yo. Salah satu pikiran atau senjata paling ampuh setan itu menyesatkan manusia. Cara menyesatkannya gimana? Dengan menciptakan keraguan. Hanya sampai di situ. Masa di saat dua tanduk setan itu menghalangi terbitnya matahari, wallahu alam. Di saat itu jangan melakukan sholat apapun termasuk sholat duha. Sehingga perbaharui terus, anytime, ya, anywhere, dimanapun, kapanpun, jangan lupa, ya, basahi lisan kita. Dengan itu aja, subhanallah tuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus terdengar atau tidak terdengar. Atau disempurnakan dengan gharsul jannah, tanaman surga nih. Apa itu? Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang tersisa dalam hidup kita ini al baqiyat, ya, as-salihat, yang baik-baik nanti, seluruh amal saleh kita akan tersisa. Apa itu baqiyatus salihat? Para ulama menafsirkan kata baqiyatus salihat antara lain yaitu dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi yang paling tinggi status dari kalimat thayyibah seperti ini, kalimat yang baik, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu merupakan kalimat yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Disinilah perlunya ketahanan, ya, mental, ruhiyah kita, pemikiran kita, kekuatan daya ingat kita untuk benar-benar kita menjadikan seluruh kata, kalimat, prinsip, ya, filosofi sebagai suatu kekuatan iman tersendiri, bahkan kenikmatan iman, atau lebih indahnya disebut dengan halawatul iman, manisnya iman. Saudara-saudara sekalian, pada pagi ini dengan imanlah kita meyakini keberadaan dan kehadiran Allah turun setiap pagi, ya. Setiap sepertiga malam ke langit dunia. Tadi mungkin diantara kita terlambat bangun, ya. Atau rata-rata, ya. Jangan-jangan sama gitu, Dang. Bangun jam berapa, Dang? Hah? Ya, pas subuh, ya, 4:30 lewat 5 menit, lewat 10 menit, ya, begitu. Tapi ya mudah-mudahan masih belum terlambat dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Lanjut dengan sholat subuh berjamaah yang nilainya seperti kita qiyamul lail semalam suntuk. Begitulah maha pemurahnya Allah menghargai kita. Allah yang maha pemurah memberikan penghargaan yang luar biasa kepada kita karena dia sumber rizki, sumber pemberian, sumber segala sesuatu. Bagi Allah mudah saja untuk menciptakan apa yang dikehendaki untuk hambanya. Nah, saudara-saudara sekalian, persoalannya lagi-lagi adalah persoalan kita. Ya, ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merupakan anugerah terbesar buat kita.
Setelah iman Islam, ya tentu dengan iman itulah kita meyakini risalah Nabiullah Muhammad SAW yang dianugerahkan Allah kepadanya. Dengan risalah ini kita mendapatkan misi yang jelas dalam hidup. Ya, risalah kan seringkali diartikan dengan the message. Ada filmnya ya. Sudah pernah nonton film The Message? Sudah belum? Ya, kalau belum harus coba ya. Nanti siang, nanti sore atau besok ya sempatkanlah nonton The Message. Bukan massage ya, kalau massage kalau massage itu apa? The pijit. Kalau the message adalah pesan risalah dari Allah SWT. Pesan Allah kepada kita begitu indah, terbentang, nyata, diimplementasi oleh Rasulnya Muhammad SAW dengan sangat rinci dan jelas. Tidak hanya sampai di situ, konsep yang begitu luar biasa, sempurna, lengkap, komprehensif, syamil, mutakamil itu disederhanakan dalam bentuk salah satunya adalah zikrullah ini. Kama arsalna fikum rasulam minkum, sering kita dengar dari guru kita, murabbiah kita. Ya, wabil khusus di sini hadir Ustadzah Suryanti, Ustadzah kita bersama, dan juga Pak Aceng sebagai murabbi dan guru, ya Pak Agus, ya ada Ustadz Manaf, kemudian Ustadz Dadang, Ustadz Aceh. Ya minimal buat anak-anaknya jadi ustadz ya. Ya ada buat Kenji, ada yang buat Ence begitu ya. Mereka adalah guru buat para putra, putri dan juga istri. Istri guru buat para anak-anaknya. Maka disebut kullukum ra'in, setiap kalian itu pemimpin. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana kami telah mengutus pada orang-orang yang ummi, tidak bisa baca tulis, seorang rasul, tugasnya apa? Yatsu alaikum, membacakan kepada kamu sekalian ayatina, tanda-tanda kebesaran kami, ayat-ayat qauliyah yang sudah terumuskan, verbal banget, mudah, tinggal kita baca, pahami kata demi katanya. Seperti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu jelas instruksinya, bacalah dengan nama Tuhan. Apa yang dibaca? Apa aja kau baca, huruf, kata, kalimat, ya, bab, fasal, buku, baca, atau baca situasi, baca suasana dengan insight, ya, kedalaman pemahaman atau basirah. Nah, saudara-saudara sekalian, Rasulullah minkum yatsu alaikum ayatina wa yuzakkikum, ya, dengan dibacakan itu jelaslah berbagai persoalan. Misalkan sebenarnya siapa sih musuh paling harus jelas dimusuhi oleh kita ini, yang mubin, aduun mubin itu, ya dalam risalah ini dijelaskan tidak ada kecuali syaitan. Ya, tokoh utamanya adalah iblis. Kewajiban dan keharusan kita berlindung kepada Allah dari segala permusuhan setan. Yang senjata permusuhan setan itu cuma satu, apa? Tashkik, menciptakan keraguan demi keraguan dalam diri kita. Makanya berkorelasi dengan statement Allah, pernyataan Allah, dzalikal kitabu la raiba fi. Penyakit awal seorang mukmin itu keraguan. Kalau sudah kita terjangkiti rasa ragu, ya, kepada Rasulullah, kepada risalahnya, kepada Quran, kepada janji Allah. Nah, yang perlu dipertajam tuh ragu itu apa sih sebenarnya gitu ya. Baik secara implementatif, nyatanya dalam kehidupan kita meragukan Allah, ya. Bukan hanya ungkapan, mungkin ungkapannya tidak meragukan Allah, tapi sikap tindakannya meragukan Allah, itu juga bisa jatuh pada hal yang berbahaya. Nah, kalau sudah kita ada pada perangkap keraguan itulah, maka di situ mulai
ya, keimanan seseorang akan berkurang kepada kitabullah, kepada janji Allah, kepada isi kandungan yang terdapat di dalam kitabullah dan sunnah Rasul. Itu sangat berbahaya. Dan itu sekali lagi satu-satunya senjata setan. Karena setan nanti akan mengelak di hari kiamat. Ya, lamma qudiyal amru, ketika diputuskan perkara oleh Allah tuh, qala syaitanu lamma qudiyal amru. Ya, kata setan, ya, innallaha wa'adal wa'adal haqqi gitu. Ya, innallaha wa'adakum wa'adal haqq. Sesungguhnya Allah telah berjanji pada kalian itu janji kebenaran. Ya, wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku juga berjanji, kata syaitan, tapi aku melanggar janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin. Aku tidak punya kekuasaan, kewenangan, kemampuan. Aku nggak punya atas kalian, hei manusia. Illa an da'autukum. Aku cuman bisa ngajak kamu, fastajabtum li. Kamu aja yang merespon, yang menjawab aku, kata setan begitu, dang. Ya, fala talumuni, lu jangan nyalain gua dong, kata setan nanti itu. Bu Eli, ya, walumu anfusakum, salahin saja diri kamu sekalian. Ya, aku tidak bisa menyelamatkan kalian sebagaimana kalian tidak bisa menyelamatkan aku. Tapi sudah terlambat, ya, karena kematian sudah terjadi, kemudian kiamat juga sudah terjadi, sudah masuk pada, ya, area kehidupan yang hanya ada satu. Apa itu? Kompensasi alias balasan. Udah nggak ada lagi tobat, nggak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi keterlambatan apapun. Yang ada tinggal menerima seluruh hasil dari pekerjaan dan hasil kita bercocok tanam tadi. Ibu-ibu menanam tadi itu paling tidak 100 tanaman. Apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saya nggak tahu bentuk tanamannya kayak apa nanti di surga itu kayak apa, ya. Kalau sudah rindu silahkan duluan. Ada yang mau duluan? Nah, kalau ditawari begitu biasanya nggak ada. Manap aja nggak mau. Ya, Nap? Enggak, kata Manap, tar aja dah katanya, bareng sama Ustadz. Ya, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, dari situ kama arsalna fikum rasul, dan betapa kehadiran Muhammad SAW sebagai Rasul dan keistimewaan beliau karena adanya risalah. Sosok Nabi Muhammad, mohon maaf betapa banyak nama Muhammad mungkin hari ini, tapi kalau tidak bawa risalah percuma. Ya, kebesaran Nabi Muhammad SAW itu karena risalahnya. Ya, risalah itu dirumuskan begitu sederhana, mudah dihafalnya, yaitu Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Ya, kiprah para ulama menyederhanakan pemahaman, seperti Allah sudah mudahkan, para ulama menyederhanakan lagi, terus sampai praktek dalam hidup. Bagaimana risalah itu menjelma menjadi kehidupan, itu seluruhnya begitu jelas oleh Rasulullah SAW, dijelaskan dalam 3 ranah. Ranah verbal perkataan, kemudian ranah mental hati nurani, dan ranah psikomotorik atau perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Nah, sehingga menjadi pedoman utama yang menjamin kita tidak akan ada pada kesesatan tubuh haji. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya, lan tadillu, sekali-kali kalian tidak pernah akan tersesat untuk selamanya.
Tergelincir bisa saja, sesekali terpeleset, tergelincir, nanti bangun lagi, atau ada yang membangunkan tuh ya, kelamaan tidur dibangunkan, tergelincir segera dipegang, dibangunkan. Setiap orang pasti ada zallah, ketergelinciran, ya siapapun ya. Nabi Muhammad pun kadang-kadang atau pernah mendapatkan teguran dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun teguran itu kalau dalam tafsir saya tidak menimbulkan dosa, kesalahan, memilih. Nabi ketika ada seseorang yang buta kan abasa wa tawalla, Nabi langsung berpaling. Kenapa? Dia lagi berhadapan dengan tokoh masyarakat, tiba-tiba datang yang buta, ya, bertanya siapa namanya, katanya, yo, ya Abdullah bin Ummi Maktum, ya. Dan itu ditegur oleh Allah, sampai teguran itu melekat banget gitu pada Rasulullah, sehingga kalau datang Abdullah bin Ummi Maktum kapan saja, Rasulullah selalu menyambut dengan ahlan biman atabani fihi rabbi. Kata beliau, selamat datang dengan orang yang Allah menegur aku karena dia. Jadi Allah menegur beliau itu tentu ada sebuah kekeliruan, ya, diluruskan oleh Allah, tapi kekeliruan itu tidak menimbulkan dosa dan kesalahan. Ya, karena belum ada ketentuan hukumnya waktu itu, dan tidak mungkin Nabi melanggar ketentuan hukum yang ada. Nabi berijtihad untuk sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya, wajar saja. Ya, tapi sekali lagi setiap teguran Allah kepada Rasulnya, kalaupun ada bahasa kesalahan itu tidak menimbulkan resiko dosa apapun juga. Ini bagi yang mengatakan bahwa Nabi pun pernah bersalah dan ditegur Allah, dan ada faktanya, sejarahnya, ayatnya bahkan. Namun saya mencoba memposisikan ada betul teguran itu, tapi tidak sampai menimbulkan dosa. Kenapa? Karena belum ada ketentuan hukumnya. Contoh lain, ketika Nabi mengharamkan madu untuk beliau, ya, karena tidak mau menyinggung perasaan para istrinya waktu itu, menimbulkan kecemburuan yang berlebihan dari para istrinya hanya karena gara-gara minum madu di salah seorang istrinya, akhirnya beliau mengharamkannya. Nah, itu juga ditegur oleh Allah, ya. Itu kan ijtihad beliau untuk pribadi beliau, ya. Nah, kalau di situ tegurannya lumayan lebih berat lagi. Kenapa? Karena dia mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Itu jelas sangat dilarang sekali. Tapi itu pun ijtihad itu insya Allah tidak menimbulkan dosa, ya, karena mungkin belum ada satu aturan-aturan yang mengharuskan seperti itu. Nah, itu contoh-contoh saja. Nah, begitulah indahnya risalah, yatsu alaikum ayatina wa yuzakikum, mensucikan kalian. Kita disucikan pikiran kita dari pikiran-pikiran yang salah, pikiran negatif. Kemudian kita disucikan hati kita dari dhon, dugaan-dugaan yang keliru, apalagi suudzon dan lain sebagainya. Begitu terus kita sedang disempurnakan Allah, nih ya, berlatih, terutama melalui zikrullah nanti. Ya, sesudah kenikmatan itu Allah sebutkan, dan kenikmatan itu sangat fundamental, yaitu diutusnya Rasul kepada kita, membacakan ayat-ayat Allah, kemudian disucikan kita, kemudian diajari kitab dan sunnah, wa yu'allimukumullah wa yu'allimukum al-kitab, ya, wal hikmah, diajarkan pada kita kitab dan al-hikmah, yaitu Quran dan as-sunnah. Nah, setelah disucikan pikiran kita, kalau istilah komputer itu tuh atau handphone tuh, ya, dibersihin tuh dari game-game yang tidak perlu, diganti dengan Quran, diganti dengan, ya, aplikasi-aplikasi yang relatif positif, ya, memberikan kehidupan yang positif dan baik kepada kita. Nah, tubuh kita juga begitu, install, ya, setelah di reset, setelah di delete tuh
Setelah dibuang, disucikan pikiran kita, hati kita, bahkan akhlak kita, terus diinstall kembali hal-hal yang baik, positif, pikiran kita, hati kita, walaupun kadang-kadang masih ada tersisa. Ya, sebagaimana di kalangan sahabat itu masih ada sisa-sisa jahiliyah itu pernah terjadi pada seorang sahabat. Ya, pernah tercetus, hai budak gitu ya, kita nggak tahu bahasanya apalah, atau hai hitam gitu kepada Bilal. Ya, orang tersebut ditegur oleh Nabi dengan ungkapan inna kamruun fikal jahiliyah. Ini kamu ini orang yang masih punya kejahiliahan gitu. Padahal ungkapannya sederhana saja, mungkin sambil bercanda, itu saja dianggap sebagai ungkapan jahiliyah. Makanya hati-hati dengan panggilan kita kepada seseorang. Ya, itu yas'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan juga wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, terutama ta'lim amaliyan, pengajaran yang bersifat doing, ya, langsung implementasi. Nabi mengajarkan kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui. Termasuk kita hari ini. Jangan anggap ini untuk para sahabatnya saja. Kita hari ini gimana caranya ini, caranya itu, segala macam. Kita tetap diajarkan. Nah, penting di sini kenapa kita terus membudayakan tarbiyah, taklim. Untuk apa? Untuk mengisi kesenjangan dan kekosongan pikiran kita. Tuh. Jadi kalau malas ngajinya, malas tarbiyahnya, ya kekosongan itu tidak akan terisi dengan segera. Ya, maaf ya kalau tersinggung, sengaja. Halo, ya, ini penting. Tarbiyahnya disempurnakan, taklimnya terus disempurnakan. Untuk apa tadi? Karena banyak sekali pelajaran-pelajaran yang belum kita dapatkan, ya. Hadis aja paling baru menyelesaikan 40 hadis. Bagus. Itu pun sampai hari ini nggak hafal-hafal kita. Ya, apalagi kalau Riyadhus Shalihin yang jumlahnya ratusan hadis, ya. Kalau Bukhari Muslim itu sudah ribuan hadis gitu ya. Tapi begitulah Islam, hidup ini terus senantiasa dalam bimbingannya. Nah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, kita belajar dari sirah nabawiyah bagaimana implementasi Quran dalam hayat kehidupan, itu seluruhnya luar biasa dan dahsyat. Nah, kunci semuanya fadhkuruni. Ya, bagaimana kita akan bisa menyempurnakan dan mensyukuri kenikmatan dari nikmat-nikmat Rasul, risalah yang begitu aktif menyelamatkan kita, ya, mensucikan kita, mengajari kita, sampai pada akhirnya kita diselamatkan oleh Allah. Kuncinya ada pada kata fadhkuruni adzkurkum. Maka Nabi pun mencontohkan kepada kita dengan doa ma'thurat ini. Ya, jadi Bu Rini ini baru pengantar kita. Ya, kalau mau ngaji tentang ma'thurat, ya silahkan buka Khas TV, ya, insyaallah. Sudah ada kajiannya, Bu Hasna ya di awal-awal, Bu Hasna ngikutin, kesininya mah udah jarang. Saya juga baru sampai kepada ayat berapa Pak Acep, masih ingat nggak? Ya, masuk pada ayat hasbi Allah, betul ya? Hasbiyallahul ladzi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim, sampai ayat itu tuh ya. Pada penggalan kedua setelah surah Al-Baqarah. Nah, itu ya, itu belum kita kupas ya, karena kenapa kalau kita lihat misalkan konstruksi susunan kata kalimatnya sampai doa-doanya. Nanti kalau ibu-ibu silakan ikuti, jangan lupa subscribe ya, kemudian komen, kemudian share ke teman ya. Ini untuk apa? Menyebar kebaikan ya. Kalau dari situ ternyata dapat ya hasil monetasinya itu, Cep,
Ya, setelah dihitung dapat, ya mudah-mudahan jadi infak, ya. Makanya sering saya sampaikan juga, ya, infak digital kita ini sekarang ada sedikit kemudahan atau ada salah satu peluang lewat infak dengan nonton. Makanya nontonnya yang positif biar infaknya tegas jelas, yang ditonton itu juga memiliki hasil yang penghasilannya bisa kembali kepada kemaslahatan umat, dakwah dan seterusnya. Ya, silahkan Bu Hasna itu diingat-ingat kembali itu pesan itu tuh. Ya, kita dengan menonton Has TV, nanti dengan menonton IGC TV, dengan menonton Akib TV misalkan, itu insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin seluruh para pemirsa itu sudah berinfak di situ. Infaknya kok dengan nonton? Nah, itulah era digital begitu tuh, Bu Eli ya. Ya, Bu Desi, ya, era digital itu nontonnya atau infak. Ah, saya mau infak. Oh, mau kemana? Kok nonton? Iya, ini akan ditonton ini. Ada sesuatu yang bisa dimonetasi, ada nilai iklannya yang insya Allah juga positif. Kita carikan mudah-mudahan. Walaupun ada terselip kadang-kadang yang ya ada saja begitu ya, ranjau-ranjau yang membahayakan. Tapi ya kita skip yang begitu. Ya, ketika muncul, apalagi ada iklan-iklan charity lain seperti yang sering muncul ya Pak Aceng, iklan dari saudara-saudara kita yang sedang membangun masjid besar ya di New York ya. Jadi secara internasional kita terkoneksi dengan informasi itu. Nah, fadhkuruni adzkurkum. Konstruksi atau susunan bangunan zikir ma'thurat itu sangat luar biasa. Kokoh, kuat, lengkap ya. Mulai dari urusan fondasi dengan kita bicara tentang suratul Fatihah, kita mulai a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, dan suratul Fatihah pun dibuka dengan proteksi diri. Tadi ya, hakikat permusuhan kita yang paling berbahaya dan paling laten itu ya dengan setan. Bahkan setan nggak punya kerjaan apa-apa. Kerjanya cuman makan, minum, godain orang. Cuman gitu aja. Makan, minum, godain orang. Mungkin nggak makan. Makannya ya godain orang itu. Nah, menyesatkan orang itulah makan minum dia gitu setiap detiknya. Siapapun nggak bakal dilepas oleh dia. Ya, maka keharusan kita dan kebutuhan kita kepada proteksi diri, bahkan oleh Rasulullah SAW dicanangkan tidak hanya isti'adzah itu, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, tapi Al-Fatihahnya juga, kemudian surah Al-Baqarah yang dibaca ayat-ayatnya itu ya 5 ayat pertama, kemudian ayat kursi ditambah dengan 3 ayat yang terakhir atau 4 ayat yang terakhir, itu semuanya diproyeksikan ya hikmah yang paling utamanya untuk melindungi kita dari setan, bahkan mengusir setan dari diri kita. Terutama kita diproteksi dari pikiran-pikiran yang tadi. Salah satu pikiran atau senjata paling ampuh setan itu menyesatkan manusia. Cara menyesatkannya gimana? Dengan menciptakan keraguan. Hanya sampai di situ. Maka Allah proteksi kita dengan kalimat, kamu mau percaya setan atau percaya Allah? Allah sudah bilang, la raiba fihi, tidak ada kesangsian. Kamu malah ngikuti kata setan. Iya, kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa harus begini? Kenapa harus berjilbab? Itu mulai diciptakan keraguan dan kesangsiannya. Asal dari ungkapan-ungkapan yang mempertanyakan. Bertanya dan mencari kebenaran boleh. Tapi kalau sudah bahasanya mempertanyakan, kenapa ya? Nah, kalau kenapa ya itu berangkat dari sebuah ungkapan mempertanyakan, itu ada indikasi keraguan. Kalau menanyakan, tanyakan kepada seseorang yang ahlinya, bukan kemudian dia bergumul dengan dirinya sendiri dalam keraguan, itu berbahaya. Tanyakan kepada orang yang punya kompetensi, insya Allah Allah sudah mempersiapkan hamba-hambanya yang dikenal dengan para nabi, para rasul, dan sampai ke warathatul anbiya. Saudara-saudara sekalian,
kita sudah duduk di sini kurang lebih 1,5 jam ya dari sholat, zikrullah, kemudian ini sedikit tadzkirah, dan ini satu kesempatan yang kalau dilakukan setiap hari Masya Allah, apalagi di masjid ya, di tempat kita sholat, terutama di masjid. Saya katakan tadi, kalau tidak ada masjid ya di musola yang kita khususkan untuk sholat itu, apalagi dalam suasana berjamaah, setelah berjamaah lanjut dengan ma'thurat, lanjut dengan zikrullah, lanjut dengan tausiah, atau kebaikan-kebaikan apa saja yang bisa dilakukan menjelang syuruk dan setelah syuruk tunda. Nah sekarang tadi syuruk itu lewat 57 menit ya, jam 5 lewat 57 atau jam 6 kurang 3 menit. Dulu saya pernah langsung setelah syuruk langsung sholat, dan itu dikoreksi karena para ulama mengingatkan tetap berlaku yang namanya kornai syaitan itu ya, dua masa di saat dua tanduk setan itu menghalangi terbitnya matahari. Wallahu alam seperti apa tafsirnya, tapi di saat itu jangan melakukan sholat apapun termasuk sholat duha. Sehingga kalau Ustaz Abdul Somad menghitung menunda sekitar 12 menit, kalau para ulama yang dari Saudi khususnya menunda setelah 15 menit. Jadi kita sudah menunda kurang lebih sekitar 15 menit lebih, dan kita akan sholat isyraq namanya, atau boleh niatnya pakai sholat duha ya, pakai niat sholat isyraq boleh 2 rakaat, atau sholat duha 2, 4 sampai 8 silahkan. Kebiasaan ini ibu-ibu juga alhamdulillah sudah kami tanamkan di pesantren Al-Qudwah. Jadi setiap subuh anak langsung tuh ya kita bimbing untuk baca ma'thurat, kemudian sholat isyraqnya. Jadi persiapan mereka untuk belajar itu kita sudah kondisikan seperti yang Allah bahasakan dengan wa yuzakkikum. Jadi proses tazkiyah itu Bu Hasna kita tanamkan pada anak-anak. Bagus ya Pak Aceh, mulai dari sebelum subuh dengan tahajud, kemudian sholat witir, berlanjut dengan bacaan terutama sholat berjamaah, sholat qobliyahnya, berlanjut dengan zikir ma'thurat yang diwariskan langsung sebagai napak tilas apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ma'thur atau athar Rasul SAW. Ya, tapak-tapak Nabi SAW itu kita jajaki kembali, dan kita jejaki kembali jejak beliau itu. Nah disitulah kemudian kita berharap wa yuzakkikum kita dapatkan. Nah baru proses wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Jadi setelah sholat duha kita mulai belajar lagi apa yang Allah ajarkan kepada kita dari Quran itu, dan Allah ajarkan kepada kita dari sunnah Rasulullah SAW itu, dan apa yang diajarkan Allah lewat Rasulnya, dan Rasulnya mengajarkan kepada kita apa-apa yang belum diketahui. Nah proses hidup kita begitu aja. Nanti ketemu lagi sampai waktu asar kita ma'thurat lagi, dan nanti belajar lagi dari mulai ba'da asar setelah ma'thurat sampai menjelang tidur. Pembelajaran apa? Jalani aja kehidupan, terutama dengan interaksi kita dengan Al-Quran, Kitabullah. Isi kandungan kata demi kata, paling tidak sampai ayat itu ya, Pak Acep, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim, itu sudah ada videonya di Has TV. Silahkan sekali lagi ditonton, dilihat lagi ya, dibuka lagi, ditonton, silahkan, di-share, mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja, kita akan sholat 2 rakaat insya Allah. Setelah sholat mangga dilanjutkan dengan kegiatan lain seperti nanti mungkin akan diarahkan oleh Ustazah Suryanti. Jazakumullah khair jazaa ala husni ihtimamikum ya, atas perhatian yang luar biasa. Ada yang sambil ngantuk, ada yang sambil ya macam-macam di sini. Nggak apa-apa, itu mudah-mudahan menjadi bagian dari perhatian kita.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe ini.